Kadang pasti semua anak arsitek punya inilah, punya kayak wild design, dream imagination gitu, kayak wah rumah gombang atau gimana. Selamat datang teman-teman. Hai. Gue potong tadi. Halo teman-teman. Jumpa lagi bersama kita di sini. Udah lama nih nggak bikin video kuliah-kuliah di Jerman gitu. Perlu gue yang bilang gue di Jerman yuk. Enggak, gue mau. Ya udah. Hari ini bintang tamunya saya. Ya. Gue memperkenalkan diri sendiri ya, gue ya. Bagus. Inisiatif gitu. Nggak ngerepotin ya orangnya. Nggak usah dikenalin lagi lah ya. Orang-orang pasti tahu siapa dia ya. Asli kayak reality show gitu. Jadi nama saya jadi diplomatis tiba-tiba gitu. Jadi nama gue Vina gitu. Kok jadi kaku ya gue? Jadi gue Vina, temen aku Ita. Hari ini mau ngomongin tentang kuliah arsitektur di Jerman. Kalau gue kuliahnya di Potsdam. Oke, kita nggak usah tanya semester berapa ya. Pokoknya karena itu mitos gue. Itu nggak boleh, itu kayak tabu gitu loh kalau di kita. Alhamdulillah ya masih kuliah. Alhamdulillah masih semangat loh. Saya tuh semangat banget. Alhamdulillah. Karena biasanya tuh kayak hidup tuh susah kadang. Terus makin lama kita kehilangan semangat gitu untuk memperbaiki diri. Tapi ini masih ada. Jadi kayak alhamdulillah gue. Muasabah. Gue cuma penasaran aja karena pas si Vina main kesini ini nih lagi ngomongin soal arsitek, tiba-tiba ada kayak satu hal yang bikin gue penasaran, pengen membahas deh gitu. Karena kata Vina ternyata kuliah arsitek di Indo sama di Jerman beda gitu. Tapi maksudnya beda banget enggak sih. Cuma ada hal-hal misalnya gini, kan ada temen gue yang tadinya sekelas nih orang Indonesia juga, tapi terus dia jadinya pulang ke Indonesia ngelanjutin di sana. Jadi kita suka berbagi informasi lah. Apa sih yang beda? Dia tuh kuliahnya arsitek di kampus swasta ya di Jakarta. Perbedaannya paling apa sih? Yang paling besar tuh cara kerja mahasiswa di Indonesia sama di sini gitu. Atau lebih tepatnya di Jakarta itu kali ya, di kampusnya dia sama di sini. Kayak kalau di sini tuh kan hamin berapa bulan gitu, misalnya project atau apa, kita tuh udah kayak harus ini nih, harus ini nih, harus ini. Terus kerjanya tuh bener-bener dari jauh apa segala macam. Tapi kalau misalnya di kampusnya dia lebih santai, kayak ntar aja. Tapi lulus juga gitu, maksudnya nggak berat lah gitu, kayak bobotnya lebih ringan gitu. Tapi kalau misalnya kalau dari pelajaran tugasnya gitu? Dari tugasnya lo ngerasa tugas orang-orang di sana pas temen lo itu kayak ini mah gampang gitu atau gimana? Kalau dari testimonial temen gue ya, dia bilang kayak gampang banget gitu. Kalau dibandingin sama yang di kampus gue, dia bilang kayak gak ada 10%-nya kali gitu. Itu. Apa dia lebay atau enggak? Tapi maksudnya dia bilang kayak gitu. Kan dia mengalami ya, misalnya tadinya dia di sini nilainya dia biasa aja gitu. Tiba-tiba dia pulang ke Indonesia di kampus itu nilai dia tuh kayak langsung IP-nya 4 gitu. 4 bagus kan? Bagus. Iya. Pokoknya kayak langsung bagus semua deh, bagus semua. Terus kayak dosennya selalu bilang kayak, "Iya, kamu bagus gini." Jadi dia agak culture shock gitu kayak, "Wow, aku di sana biasa aja gitu." Sini ternyata aku di sini bagus gitu. Jadi pede lagi. Oh, tadi gue ngomong ini, kalau misalnya dari pelajarannya, misalnya kayak gue di sini lebih fokus di sejarah-sejarah yang Eropa gitu. Kayak misalnya Yunani lah, pilar-pilar gitu gue belajarin. Terus kayak barok, rokoko. Karena gue di Potsdam, jadi sejarah kota Potsdam dengan istana-istananya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan pasti kan lebih kayak ke sejarah percandian dan rumah-rumah adat. Dari situ kita mempelajari misalnya konstruksinya gitu loh. Kenapa kayak lo kebayang nggak misalnya ini ada istana nih, tapi itu puluhan ratusan tahun yang lalu, kebayang nggak zaman dulu orang bikinnya kayak gimana gitu. Zaman sekarang kan kayak udah ada mesin atau apa. Mungkin zaman dulu tuh nisnya gimana, kayak misalnya kalau misalnya lo lihat kayak pilar nih di Aten itu, kayak itu kok bisa gitu. Ternyata kayak bikinnya perpotongan-potongan, terus kayak di stack gitu. Terus tapi di tengahnya tuh kayak dia bikin semacam baut. Tapi kan orang zaman dulu untuk berpikir sekompleks itu jadi hal yang menarik gitu. Jadi ilmu itu dibawa dari lama terus dikembangkan lagi. Terus ada lagi nih perbedaan? Mungkin ini kali yang kemarin gue cerita misalnya tentang rumah.
Kalau di sini kan gue belajar rumah itu banyak lapisannya kan, karena kan di sini 4 musim. Contohnya kan misalnya dinding aja di sini kayak tebel-tebel, mesti ada kayak selain kayak batu batanya doang nih di depan sebagai fasade, ada ruang untuk angin gitu misalnya, terus ada yang kayak biar nggak berisiknya, terus ada apanya gitu. Jadi banyak gitu susunannya. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan kita tahu konstruksinya bata semen, bata semen cat udah kayak dilapisin terus cat udah gitu kan, nggak berlapis-lapis itu sih. Iya, kalau orang awamnya mikirnya kalau misalnya di Indo gitu sebisa mungkin bikin temboknya biar adem lah gitu ya. Kalau kita biar nggak adem gitu, biar hangat gitu. Terus oh ya, kalau misalnya di seluruh Jerman yang lo tahu, lo mungkin kenal juga ada yang kuliah arsitek di universitas lain atau gitu-gitu. Menurut lo semua mata kuliahnya sama nggak? Garis besar sama. Maksudnya proyek-proyekan gitu kan tiap semester. Tapi yang gue perhatiin nih misalnya kalau gue kan Fachhochschule nih. Jadi gue bener-bener kayak kebanyakan orang praktek gitu. Terus kayak deket sama dosennya, selalu ngoreksi tiap minggu dan lain-lain gitu. Tapi misalnya perbedaan, ada yang di Uni nih, ambil arsitek juga. Dia jarang ketemu dosen, dia paling cuma sama apa sih, asisten dosen. Terus lebih kompleks gitu. Jadi misalnya ada proyek, dia tuh ada tahap misalnya analisanya dulu, terus harus bikin apa baru ngedesain. Nah, tapi kalau misalnya di gua di Fachhochschule dari awal tuh kayak dilatih buat ngedesain aja gitu. Kayak ya lo harus punya analisa. Ini saya harus menganalisa sih kayak proyek ini bagaimana, tapi itu bukan poin utamanya. Gua harus jago di desainnya gitu. Bagaimana caranya gambar gua tuh ya kalau bisa hampir sempurna lah gitu visualnya. Di pas presentasi misalnya orang biasa aja tuh bisa baca gitu kayak oh ini maksudnya ini gitu. Jadi kayak algemen kalau anak FH sama Uni, kalau FH emang lebih banyak kerja gitunya ya. Lebih hasil. Berarti emang kayak tugas tuh banyak banget ya. Lumayan. Tiap semester tuh kira-kira ada berapa tuh? Sebenarnya tugas yang paling susahnya itu satu, yang perancangan itu yang N-Word. Tapi itu nggak imbang gitu menurut gua, karena dia bobotnya tuh 12 kredit punter gitu. Kalau yang lain? Yang lain tuh cuma 2. Jadi misalnya kayak ujian tuh 2, atau bahkan kayak wal modul gitu apa sih, tambahan gitu itu cuma 2. Tapi kadang yang tambahan tuh juga berat gitu tugasnya. Misalnya harus bikin mape yang isinya sketch berapa puluh gitu yang gitu. Tapi yang paling kompleksnya itu sih yang N-Word itu yang 12. Itu tuh kayak semacam UAS lo gitu, atau UAS ada lagi, tertulis ada lagi? Ada lagi. Jadi gue tuh lumayan, makasih ya, kasihan. Jadi ada yang kayak ujian yang tertulisnya beberapa, biasa tuh setiap semester cuma 3 gitu. Nah yang paling besarnya ini nih yang presentasi ini, yang N-Word 12 ini. Jadi kita mesti ya ngerjain desain, konsep gitu-gitu kan kita. Terus harus ngeprint juga buat yang ditempel di dinding. Terus habis itu juga kita harus bikin kayak booklet buat yang kita kasih ke dosennya gitu. Terus ada pameran-pamerannya gitu. Iya, tiap summer. Tapi itu pun kayak nggak semua dipamerin gitu. Kayak yang biasanya yang menurut dosennya kayak apa ya? Kayaknya ada yang pernah dipamerin. Yang menurut dosennya tuh layak aja sih gitu. Berarti ini menurut lo tuh kayak tugas terberat lo ya? Iya, yang berat. Beratnya tuh sampai stres gitu. Sampai kayak, duh kok gue kayak salah mulu sih gitu. Ini project sendiri atau? Project sendiri. Nah sendiri, terus udah gitu. Tapi jujur aja gue lebih suka sendiri, karena semua proses kreatif cuma gue yang tahu gitu loh. Gue yang jadi nggak ada drama-drama benar-benar. Soalnya ada teman gue misalnya kayak ngegrup gitu, boleh sih sebenarnya ngegrup berdua, tapi itu drama banget. Kayak yang satu maunya apa, yang satu apa, jadi kayak nggak ketemu. Terus ende pas presentasi tuh jadi kayak yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa, kurang sih. Dan kayak makanya emang ya orang Jerman ya. Iya. Curhat deh. Kalau nggak ketemu ya udah gue ngomong apa. Sumpah. Padahal tuh kayak mereka udah briefing gitu sebelumnya. Kan gue sempat bantuin gitu. Bantuin kayak bikin modelnya gitu kan. Pas itu juga berantem tuh. Kayak itu tuh udah kayak hamin 2 presentasi. Teman deket gue yang cewek ini ngomong kayak, "Yaudah yang mana aja, yang penting pokoknya kelihatan presentable gitu modelnya." Terus tiba-tiba yang cowok ini kayak gak bisa kayak gitu, itu harus precisely gitu, kayak harus terus dibongkar dong sama dia. Iya, jadi terus abis itu berantem yang kayak ini, tapi tuh ini waktunya udah gini, tapi kita nggak bisa, ini tuh konstruksi jadi harus gini ya. Gue yang kayak di situ kayak bantuin dong kayak pulang aja apa ya gitu.
Terus habis itu nggak berapa lama kayak baikan gitu, ngopi yuk. Terus gue kayak nggak ngerti, lo tau ya orang itu. Iya, ngomongin soal tugas banyak, berat, stres. Tapi ada nggak sih yang lo bikin pas ngerjain nih, ih gue suka banget nih tugas yang ini, gue pengen yang oke banget, atau kayak seenggaknya lo ngerjainnya bersemangat gitulah karena lo suka. Oh enggak. Ada gestalten, pelajaran gestalten. Apa sih, keseni rupa gitu loh. Jadi bukan yang Endworth tadi, bukan yang perancang. Dan gue suka tuh dia dosennya bebas banget gitu. Jadi dia selalu nekanin kalau seni itu bebas gitu. Lo bisa menginterpretasikan sesuatu tuh sebebas mungkin gitu. Asal lo punya konsep yang jelas gitu. Lo punya lo punya jalan untuk mempersembahkan itu gitu. Dia waktu itu ngasih tema organik geometri. Organik itu kan nggak ada form kan, bebas gitu, abstrak. Nah geometri ya kotak, ya apa gitu-gitulah. Terus gimana caranya dua elemen ini bertemu. Nah gue harus bikin beberapa karya dari situ gitu loh, fotoseries. Jadi organik di geometri, geometri di geometri, geometri di organik, dan organik di organik. Bingung kan lo? Pokoknya kayak contoh fotonya deh. Contoh fotonya itu nih, misalnya foto yang kayak gini nih, ini bukan yang gue kumpulin sih nih. Yang ini tuh kan ada tangan. Iya. Dan ini daun sebenarnya kayak organik sama organik. Kan tangan manusia kan sebenarnya ya bentuknya gitu, ngerti kan? Terus gue salah satu kumpulin juga di foto ini tuh apa menurut lo? Ada organik dan ada geometrinya. Iya, ini geometri di organik. Di organik. Organik itu awan, geometri itu rumah. Iya. Kayak gitu. Terus karena dosennya itu open banget sama ide-ide, jadi gue semangat gitu loh. Gitu ya. Kayak dia tuh kayak apa nih gitu. Dan kebetulan sama dia tuh gue selalu kayak coba dapat satu nih gitu. Kayak gue kayak kayak karena dia open banget, jadi gue seneng kan sama dia. Terus dia selalu terakhir tuh pas gue ngumpulin, dia kayak ngajak ngobrol, kayak menurut lo gimana gitu. Gue kayak cerita, iya soalnya tuh di fakultas kita tuh guru-gurunya terlalu ini ya strict, gue bilang gitu. Kadang tuh beberapa dosen udah punya style sendiri. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita ngedesain bangunan dan kayaknya nggak sesuai selera dia, somehow kita tuh nggak dapet nilai bagus gitu. Dia juga setuju gitu, iya sayang banget ya emang gini-gini, menurut gue harusnya bebas aja, tapi maksudnya dalam ranah arsitektur gitu. Soalnya arsitektur tuh menurut gue agak sulit. Dia seni tapi yang banyak aturan gitu. Kalau desain grafis kan misalnya lo dikasih tema A gitu, terus lo kayak bikin apa aja gitu sebebas lo. Itu kan terus amende bagaimana lo menceritakan si poster yang lo bikin tuh, ya ini tuh A masuk dengan gitu ini gitu. Mungkin aturannya lebih kayak ke warna atau apa, tapi kalau ini kan aturannya tuh menyangkut manusia gitu. Lo nggak bisa bikin bangunan yang terlalu risky gitu. Kalau misalnya rubuh atau gimana, itu kan balik lagi di tanggung jawab yang bikin gambar, tanggung jawab yang ngebangun. Padahal yang kayak misalnya lo pengen desainnya tuh seperti ini itu. Kadang pasti semua anak arsitek punya punya kayak wild design, dream imagination gitu, kayak rumah gelombang atau gimana, terus segitiga, terus ada apa gitu kan. Kayak pasti tuh pengen gitu somehow nyoba gitu, tapi karena kayak keterbatasan tapi nanti salurannya gimana, ya udah kotak aja gitu. Jadi akhirnya tuh kayak kotak lagi gitu. Tapi nggak tahu ya, gue selalu dapet dosen yang bilang yang penting tuh fungsi gitu. Tapi ada juga sih orang-orang yang misalnya ngedesain tuh kayak bebas banget. Mungkin dia dapat dosen yang bisa membimbing dia untuk kayak, kalau lo mau desainnya kayak gini, ini tuh gini caranya gitu loh. Tapi kalau dosen gue kayaknya tipe yang kayak strict aja gitu. Dia kayak selalu, ini kenapa, misalnya gue bilang kayak buat estetik aja, fungsinya apa gitu. Dia pokoknya kayak kritis di fungsi gitu loh. Kayak gue jangan sampai bikin sesuatu yang gak ada fungsinya gitu. Gue kayak anak arsitek beneran nih jelasin. Emang bukan. Gak, maksudnya kalau gue pikir-pikir rumit sih kuliah kayak begini. Maksudnya kalau gue kan, ya lo tau ilmu kedokteran ya begitu aja. Jadi kayak kalau misalnya ngerjain soal atau misalnya ngobrol tentang penyakit, ya lo gak ada wild gitu loh. Atau lo kayak mungkin ini gitu, pengen menciptakan. Iya, baru yang kayak gitu-gitu mungkin ada bisa mikir-mikir gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak kita sebagai student sih ya paling kan ilmunya begitu-begitu aja, ya udah. Kalau kuliah ya kita apalin plek-plekan gitu kan. Tapi mirip-mirip tau gue, maksudnya arsitek sama kedokteran menurut gue, karena
kita tuh berhubungan sama manusia ya. Jadi lebih mudah kalau kita tahu behavior manusia gitu loh. Iya dong, kayak misalnya lo lagi mau mendiagnosa penyakit, lo kan harus tahu dulu dia orangnya kayak gimana, gaya hidupnya kayak gimana, makannya kayak gimana. Dan saat misalnya gue ngedesain rumah, itu alangkah baiknya kalau gue tahu juga dia kayak gimana, dia gaya hidupnya apa, dia bangun jam berapa, dia suka matahari apa enggak. Jadi gue akan menciptakan sesuatu yang kayak cocok gitu. Kalau misalnya gue lagi ada proyek yang agak tata kota gitu, bangunan nih di jalan apa gitu di Berlin gitu. Nah gue juga harus menganalisa gitu, yang tinggal di situ rata-rata orangnya gaya hidupnya kayak gimana, bangunan di sekitarnya tuh kayak apa. Jadi kayak dicocokkan gitulah gitu, sehingga nanti gak kayak fail gitu loh. Kayak oh gue bikin kayak gini tapi ternyata daerahnya daerah yang kumuh, tapi gue bikin bangunan super fancy gitu kayak gitu. Oh biaya tema yang menarik untuk orang-orang yang di Indonesia atau orang yang mau kuliah di sini. Itu salah satu yang berat banget sih. Maksudnya kalau kuliah kan soalnya kan udah ada subsidi ya. Jadi kan kita cuma bayar semester tiket itu. Tapi dibalik itu tugas-tugasnya itu tuh menurut gue mahal banget. Gue lumayan kewalahan. Jadi misalnya tahun pertama kita tuh kayak mesti beli penggaris, mesti beli apa. Dulu gue ngabisin sampai 250 euro. Itu semester 1. Tapi kepake terus. Tapi kan maksudnya sekarang misalnya udah semester akhir gini, ya udah mulai habis kan, jadi kayak gue mesti beli. Terus yang biaya paling ada terus tuh adalah ngeprint presentasi akhir. Presentasi akhir tuh apa ya, aduh capek banget sih sebenarnya, karena itu tuh A1 kan, A1 tuh mahal. Satu lembar tuh bisa kayak 10 euro gitu. Oh iya? Mahal banget pokoknya. Terus lo biasanya berapa lembar untuk satu 7. tugas? Jadi lo bayangin kayak gue ngabisin 70 euro untuk kertas. Yang abis presentasi ya udah itu tuh terserah kayak dosen yang mau ngambil atau lo mau ngambil atau enggak, biasanya kayak pada dibuang gitu. Dan itu pun ada kayak namanya proba presentasi gitu. Jadi yang kayak 1 minggu sebelumnya lo nyetak dulu. Di total tuh orang-orang biasanya nih per semester itu kita bisa ada tambahan 200-300 sendiri gitu. Maksudnya kayak buat misalnya ada yang pakai model ya. Ada yang modelnya kan juga bahannya apa nih, vinpaper kah yang kayak agak semi kertas itu, atau kayu yang dia mesti pesen dulu. Dan pokoknya hal-hal tuh kayak kecil tapi kalau di jumlah jadi banyak. Iya, jadi banyak banget gitu. Apalagi kalau mau BA, itu teman gue ada yang habis 1000. Anjay. Ya bikin model kan kayak dia sempurna banget gitu, gede. Terus kayak terus kayak presentasinya juga kan lebih dari 7 lembar gitu. Kalau mau BA nggak mau ke Majestic aja gitu beli? Enggak, jauh Bu. 1000 juga kan. Oh iya, ada juga PP-nya. Anjay. Tapi menurut gue itu tergantung lo juga sih. Orang-orang yang ngabisin uang banyak ini biasanya mereka perfeksionis banget. Jadi misalnya kalau gue sih ngakalinnya gini. Jadi misalnya kalau ngeprint A1 yang ketebalan kertasnya berapa ratus gram itu pasti mahal. Jadi gue turunin gitu kayak 100 aja deh gitu. Walaupun sebenarnya pas itu ya nanti kayak agak gampang lecet atau gimana. Terus ada yang kayak super glossy gitu. Terus satu lagi gue ngakalinnya kayak misalnya gue ke Uni nih, ke TU, numpang ngeprint di sana pakai kartu mahasiswa siapa kayak gitu. Kalau misalnya kayak kepepet batu ya akhirnya gue ke kayak copy print yang biasa gitu. Nah, itu mahal. Gila. Kalau dibanding sama kuliah gue itu nggak ada apa-apanya sih. Ya tapi kan lo hafalannya juga ngaco. Iya, enggak masalah kalau dalam segi biaya segi biaya kayak kita kalau buku semua pinjem ada di perpus. Paling ya kalau lo pengen punya aja gitu, atlas gitu. Paling biaya yang kita keluarin tuh cuma buat beli ini, buat bedah mayat. Itu kan ada itunya. Beli buat itu juga bisa beli bekas atau stetoskop. Terus palu-paluan itu, sama refleks, sama center, udah. Tapi itu udah dipakai terus sih. Iya, selamanya. Makanya gue agak tergelitik sama teman-teman kayak menurut gue ini nggak sustainable gitu. Kertas-kertas ini gitu. Tapi emang kalau misalnya pakai proyektor gitu presentasinya nggak enak. Karena kan kayak kita mesti next gitu kan. Sedangkan kalau di print kan ada semua tab gitu. Jadi kayak ini sini orang bisa langsung lihat gitu. Jadi ya nggak tahu ya, gue berharap sih ke depannya teknologi lebih bagus lagi, lebih apa lagi. Jadi kayak bisa mengurangi itu juga. Sama terakhir tuh tentang kultur begadang anak arsitek. Temen gue ada yang kayak 2 hari nggak tidur. Gue maksimal 1,5 hari nggak tidur gitu. Kalau udah mau deadline, somehow gue ya kayak gue udah ngerjainnya dari jauh-jauh hari. Tapi itu pasti kayak ada yang kurang. Jadi menurut gue ini tuh gak susah, tapi pas lo ngerjain itu kayak lama gitu loh. Di komputer tuh kayak tak ini kurang gitu. Jadi sebenarnya gak susah, tapi detailnya itu yang kayak bikin lo gila. Sampai gue beberapa kali pernah kayak mental breakdown gitu. Jadi misalnya kayak gue ngerjain gitu, gue tiba-tiba kayak
gitu. Saking gue tuh kayak frustasi kesel ya. gitu, wah gila gue gak kuat gitu. Bisa, ntar dulu deh atau gimana gitu. Menurut gue itu sih kayak ada pressure-nya. Udah gitu lo tuh ngerjain itu semua untuk diadili gitu, kayak ya sih bener-bener untuk kayak besok lo harus kayak iya ini tuh gini kenapa gini kenapa gitu kenapa gitu kenapa nggak gini kenapa nggak gitu. Jadi kalau lo nggak punya kepercayaan diri yang kuat atas desain lo, itu sulit banget lo ngerasa akan kayak sampah banget nih apa yang gue buat gitu. Tapi kalau misalnya lo yakin gitu, enggak ini tuh gini karena gini, jadi lo kayak apa ya, harus kuat aja sih. Dan kebanyakan orang yang jatuhnya jadi kayak depresi atau stres itu karena mereka tuh nggak percaya sama apa yang mereka buat gitu. Jadi ngerasa si dosennya ini mengkoreksi bukan desainnya tapi dirinya dia, personal, jadinya dia kebawa jadi kebawa gitu. Kayak gue nih selalu salah, gue nggak pernah nyiptain yang bener gitu di mata lo, kayak apa gitu loh. Padahal sebenarnya enggak, itu tuh mengenai desain lo gitu. Thank you banget ya Vina udah sharing. Wah, akhirnya nih ada, gue ditanya-tanya mulu soalnya Kak Vina dong arsitek, ya gimana ya kita nggak bertemu gitu kan, jauh kok. Akhirnya dia bisa sharing pengalaman. Kalau mau tahu pengalaman sehari-hari udahlah langsung aja cek YouTube-nya apa namanya, Vina Aulia. Itu aja video kali ini. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton. Makasih banyak sekali lagi Bu. Makasih juga. Dadah.